Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-21 dalam masa biasa. Dalam bacaan kedua, kita akan dengarkan kata-kata pujian Paulus. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita, meskipun kadangkala kita sulit untuk mengetahuinya dengan pasti. Kita hanya tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, maka kita akan menerima konsekuensi dari dosa kita. Dan dalam bacaan pertama, mengisahkan kepada kita tentang rencana Allah yang meruntuhkan kerajaan Israel karena ketidaksetiaan mereka. Kerajaan Israel kemudian runtuh, tetapi Allah menjanjikan seorang Mesias, Dia yang terurapi, yang akan menuntun orang Israel kepada keselamatan. Kita akan mendengarkan iman yang dapat mengerti. Dan semoga kita bukan hanya mengaku Yesus sebagai penyelamat kita, tetapi juga mengikuti dan menghidupi sabdanya yang menyelamatkan. Akui bahwa kita telah berdosa, supaya kita siap mendengarkan sabda Tuhan, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan kemauan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Maria, kepada para malaikat dan kepada sekalian, saya pada semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari kedudukanmu engkau akan dijatuhkan. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Jubahmu akan kukenakan kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan padanya, dan kekuasaanmu akan kuserahkan ke dalam tangannya. Ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia semoga gereja tidak menjauhkan diri dari Kristus, sumber utamanya, tetapi senantiasa setia mewartakan Injil dalam segala situasi. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami. Semoga di tengah situasi sulit sekarang ini, gereja masih tetap menemukan Kristus sebagai satu-satunya penyelamat dan tetap teguh dalam iman. Marilah kita mohon.
Semoga kita selalu berusaha untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup harian kita, agar iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk kita sekalian yang masih menghadapi musibah gempa bumi ini. Kita menyerahkan kepada Tuhan segala peristiwa kehidupan yang akan kita alami di hari-hari kita yang akan datang. Sembari kita memohon, sekiranya musibah gempa bumi ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Mari kita mohon, kabulkan doa kami. Kita juga mohon bagi segenap saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia akibat gempa bumi ini. Sekiranya segala dosa dan kesalahan mereka senantiasa diampuni dan mereka mendapat tempat yang layak dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi segenap saudara-saudari kita, anak-anak kita, putra dan putri kita, orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita kasihi yang pada saat ini sedang jauh dari kita. Semoga mereka juga senantiasa diberkati, dilindungi dari segala musibah. Marilah kita mohon. Kita menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing.